Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Van Kafi. Saya akan menjelaskan dan menjawab soal tugas pendidikan agama Islam oleh Bapak Nur Sobah, Kampus STMIK Widya Cipta Dharma. Soal nomor 1, jelaskan bukti bahwa Islam membahas ekonomi. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ayat di atas tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain, dan pada saat itu tidak ada juru tulis, sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan atau gadai kepada orang yang memberikan utang supaya ia tenang melepaskan utangnya. Inilah yang menjadi prinsip utama dalam semua transaksi perekonomian, baik perdagangan, pinjam meminjam, sewa menyewa, perburuhan atau pengupahan, dan sedang dalam perkongsian atau usaha bersama. Soal nomor 2, benarkah Islam cocok di semua zaman? Jelaskan pandangan Anda. Menurut saya, Islam pastinya cocok untuk semua zaman, karena dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ayat di atas tadi menjelaskan Islam adalah agama yang sempurna. Ini merupakan nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada umat Islam. Tak kala Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain, dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, tunjukkan satu bukti bahwa ilmu itu dari kitab Tuhan, dan pilih minimal 2 bidang. Bidang yang pertama astronomi. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang telah diturunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat tadi menjelaskan tentang silih bergantinya malam dan siang, dan ini merupakan membicarakan tentang adanya antariksa, yaitu matahari dan perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi. Ilmu yang kedua, anak dan kandungan. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ayat tadi menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya janin dari hasil pertama fertilisasi sel sperma bertemu sel telur, dan sehingga menjadi janin yang anak bayi yang siap untuk dilahirkan. Nomor 4, apakah Islam agama yang lengkap? Sebutkan bukti dan pengalaman Anda. Agama Islam adalah agama lengkap seperti nomor 2 tadi yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Dan bukti pengalaman saya adalah bahwa ketika saya tidak mengikuti salah satu ketentuan atau kewajiban dalam agama Islam, dan saya sering sekali mendapat seperti hati saya tidak enak atau tidak nyaman, dan seperti takut akan sesuatu. Dan memang di saat kemudian itu saya sering mendapatkan suatu masalah atau sedikit ya
azab dari Allah karena tidak melakukan kewajiban yang telah ditentukan dalam Islam. Nomor 5, benarkah filantropi dalam Islam dapat menjawab ekonomi bangsa? Jelaskan. Menurut saya, filantropi dalam Islam dapat menjawab ekonomi bangsa. Itu bisa karena pilar-pilar sosial dan ekonomi bangsa Indonesia tidak hanya bertumpu pada nilai tukar mata uang rupiah, tetapi masih ada pilar sosial yang terus-menerus menopang dan mengikat dan merekat kehidupan masyarakat, yaitu pilar filantropi umat Islam. Filantropi atau kedermawanan adalah kesadaran untuk memberi dalam langkah mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas dalam berbagai bidang kehidupannya. Bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam pandangan ajaran Islam, filantropi adalah perbuatan yang sangat mulia. Bagian utama dari ketakwaan seorang muslim, perbuatan yang akan mengundang keberkahan, rahmat, dan pertolongan Allah, perbuatan yang akan menyelamatkan kehidupan secara luas. Nomor 6, uang yang disimpan menjadi deposito atau uang yang digunakan untuk usaha. Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini menurut Anda? Menurut saya, deposito di bank syariah tentunya syariah yang menggunakan akad mudharabah serta mendapatkan nisbah sebagai bagi hasil antara nasabah dengan bank. Adapun hukum deposito ini dalam kajian Islam dibolehkan selama tidak ada transaksi yang mengandung bunga atau riba. Nomor 7, ahli IT bisa membobol bank atau sistem keamanan dunia, dan ada yang bisa kaya dalam sekejap. Bagaimana menurut Islam dan Anda? Jelaskan. Menurut Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman had bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa pencuri adalah dosa besar. Jadi hal ini tidak boleh dilakukan karena ini merupakan sebuah tindakan pencurian, dan sehingga itu merupakan dosa besar yang sangat tidak boleh dilakukan dalam agama Islam. Dan beberapa contoh kejahatan ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah, melalui dunia cyber, memiliki informasi elektronik secara tidak sah, atau pencurian informasi, carding, cyber squatting, hijacking, data forgery, dan sebagai kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain. Itu tidak dibolehkan dalam negara manapun. Nomor 8, mana lebih utama menciptakan pesawat transport penumpang atau pesawat tempur? Jelaskan dalam pandangan Anda dan Islam. Dalam pandangan saya, lebih baik membuat pesawat transport penumpang, karena hal ini lebih membantu kehidupan masyarakat daripada membuat pesawat tempur yang dimana saat keadaan sudah ada perperangan ini atau damai. Jadi lebih baik kita menciptakan pesawat transport yang lebih membantu masyarakat agar lebih mudah dalam memenuhi kehidupannya dan pembagian ekonominya secara rata dan tidak ke daerah tertentu saja, sehingga tidak ada lagi orang yang terlalu miskin ataupun terlalu kaya. Menurut Islam, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya suatu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis ini memberi kabar gembira kepada orang muslim agar sering untuk membantu saudaranya dan menutup aib saudaranya dan memudahkan urusan saudaranya, sehingga dan mendapatkan balasan yang setimpal yang lebih karena melakukan hal tersebut. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.